Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, dan secara khusus setiap kita yang akan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan di sepanjang berjalan ini. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita dan pelita buat jalan kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena kebenaran ini, firman ini yang akan memerdekakan kehidupan kita, sehingga setiap hari kita dibersihkan kelakuan-kelakuan kita yang jahat, hati kita yang masih belum dipulihkan dibersihkan oleh firman Tuhan. Asalkan kita membuka hati, maka Tuhan akan menjamah setiap hidup kita melalui program ini. Karena saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepada mulut Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan berhasil dalam apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap kita untuk tetap terus membagikan kebenaran firman Tuhan ini di akun-akun media sosial kita, sehingga pada akhirnya banyak orang juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu pada pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mencari Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada rema yang kami dapati yang mengubah karakter kami, membersihkan hidup kami, sehingga akhirnya semakin hari kami hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwasanya Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita, umatnya, dengan sebuah perjanjian. Karena itu adalah sebuah perjanjian, maka ada kedua belah pihak yang harus menyetujui kebersamaan perjanjian ini, ya kan? Tapi kita mesti ingat juga, saudara dikasih dalam Tuhan, bagian Allah menyediakan perjanjian itu dan memberikan perjanjian itu kepada setiap kita umatnya. Lalu bagian kita umat Tuhan adalah meresponi apa yang menjadi perjanjian itu dan berjalan dalam kesepakatan yang Tuhan sudah berikan. Makanya ketika kita lihat sama-sama dulu dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 dan ayat 9. Ini tentang Nuh yang meresponi perjanjiannya dengan Tuhan. Dalam Kejadian 9 ayat 8 dan ayat 9. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku, lihat saudara, mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi perjanjian Tuhan dengan umatnya bukan hanya berlaku buat kita yang membuat deal-dealan atau membuat perjanjian itu, tapi juga berlaku buat anak cucu kita, saudara. Makanya Tuhan bilang untuk keturunan ketiga dan keturunan keempat, iya kan? Dan hal yang sama juga Tuhan buat kepada Abraham. Tuhan buat perjanjian antara Abraham dengan keturunannya. Di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Lihat saudara, bukan hanya Abraham, serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi apa saudara? Perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang mengikatkan diri kita. Makanya selalu saya bilang begini, orang tua, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Mengikatkan diri kita dengan perjanjian yang kekal dengan Tuhan kita. Karena dampaknya itu akan kepada anak cucu kita. Demikian pula sebaliknya, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita membatalkan perjanjian kita dengan Tuhan dan kita berselingkuh dengan iblis, kita menyerahkan jiwa kita dengan setan dan kita membuat perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Wow, itu akan berlaku juga buat kehidupanmu yang mengikatkan dirimu dengan perjanjian setan. Itu akan berlaku juga buat anak cucumu, buat keturunan ketiga. Makanya firman Tuhan bilang Keluaran 34 ayat yang ke-7. Lihat saudara, Keluaran 34 ayat yang ke-7 bilang begini,
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, keturunan-keturunan mereka, saudara, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Lihat, saudara. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hati-hati. Engkau yang hari-hari ini bermain dengan kuasa kegelapan, engkau yang suka minta-minta nasihat kepada kuasa-kuasa kegelapan, ya kan? Datang ke dukun, datang ke paranormal, engkau yang minta-minta kuasa kegelapan, engkau sedang mengikatkan dirimu, bukan hanya dirimu terikat dengan perjanjian setan, tapi engkau sedang mengikat keturunanmu, anak cucumu dengan perjanjian yang kekal. Bukan hanya engkau yang hidup susah, maka anak cucumu, keturunan ketiga, keempat akan menerima kesusahan yang engkau buat. Lihat, saudara. Lihat, saudara. Perjanjian ini harus diputuskan oleh darah Yesus. Sehingga ketika ada pemulihan, maka terjadi pemulihan juga buat anak cucunya. Makanya kalau kita perhatikan, ketika Salomo di masa tuanya hidup jauh dari Tuhan, maka Tuhan menghukum Salomo. Tapi Tuhan bilang sama Salomo, aku mengingat ayahmu Daud dengan perjanjian yang aku buat. Maka aku akan membuat kerajaanmu terpisah nanti setelah keturunanmu. Jadi setelah keturunannya Salomo, setelah anaknya Salomo, Salomo masih diingat Tuhan oleh karena Daud, oleh karena kesetiaan ayahnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, wow, benar-benar di sisi lain sangat-sangat powerful, sangat-sangat memberkati, tapi di sisi lain sangat-sangat menakutkan. Karena kalau kita hidup benar-benar takut akan Tuhan, maka bukan cuma kita yang menerima berkat Tuhan, tapi anak cucu kita. Daud mengerti betul akan hal ini. Makanya Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Daud tahu rahasia ini, sehingga dia hidup takut akan Tuhan. Tapi sayang, Salomo Salomo jatuh oleh karena istri-istrinya, sehingga kerajaan itu terpecah menjadi dua bagian. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita, umatnya, dengan sebuah perjanjian. Makanya kalau kita sudah mengikatkan diri kita dengan, ini salah satunya lagi saudara ya, kita menikah, kita sedang membuat perjanjian dalam rumah tangga kita dengan Tuhan. Ingat, kita berjanji bukan hanya kepada pendeta yang memberkati kita, tapi kita sedang membuat perjanjian dalam pernikahan kita dengan istri kita kepada Tuhan. Kita membuat perjanjian. Sehingga ketika engkau mematahkan perjanjian itu, saudara lihat aja deh, orang-orang yang hidupnya rumah tangganya berantakan, rumah tangganya hancur, ada saja kasus orang yang menyebabkan baik dia suami kah, baik dia istri kah, engkau akan lihat orang itu akan mengalami kesusahan hidup. Kenapa? Karena dia membatalkan secara sepihak perjanjian dia dengan Tuhan. Wow, Tuhan jelas bilang, kalau engkau tidak ikut peraturanku, tidak taat akan perintahku, maka engkau sedang membatalkan perjanjianku dengan engkau. Jadi kita hidup di luar dari payung perlindungan Tuhan. Jadi saya sarankan hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, engkau suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istrimu, anak-anakmu, engkau istri-istri yang sudah pergi meninggalkan suami dan anakmu, dan engkau dengarkan firman Tuhan ini. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan kau untuk berbalik, pulihkan rumah tanggamu. Kalau engkau akan hidup dalam kesusahan. Ya, engkau akan hidup dalam kesusahan. Sekarang coba lihat keadaanmu hari ini. Harusnya kita sadar, kenapa hal ini bisa menimpa hidup saya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Lihat, karena engkau telah membatalkan secara sepihak perjanjianmu dengan Tuhan. Yang tadinya Tuhan akan memberikan engkau berkat, memberikan engkau janji-janjinya dengan sebuah perjanjian berkat. Tapi engkau membatalkan secara sepihak karena engkau berjalan keluar daripada perjanjian itu. Maka akan ada kesusahan dalam hidup kita. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, hari ini saya ingatkan, ayo datang berbalik, pulihkan kembali perjanjianmu dengan Tuhan. Karena bukan hanya kita yang rugi. Kita sedang menjadi orang-orang yang egois, tidak mementingkan keturunan-keturunan kita. Keturunan-keturunan anak-anak kita, keturunan ketiga, cucu kita, keturunan keempat, cicit kita akan mengalami kesusahan ketika kita membuat perjanjian kita batal. Membuat perjanjian kita dengan Tuhan gagal. Dengan cara apa? Tidak mengikuti dan tidak mentaati perintahnya. Kiranya ini boleh menjadi cambukan buat setiap kita untuk tetap terus taat, tetap terus setia. Apapun harga yang harus dibayar, kita mau tetap terikat dengan perjanjian kekal yang Tuhan berikan buat setiap kita.
Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, jangan melenceng hidupmu. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Berjalanlah lurus, maka engkau akan diberkati, dan apapun juga yang kau buat akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Ada keberhasilan, ada keberuntungan dalam hidup orang yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang abadi dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan kembali bahwa sedianya Tuhan sudah mengikatkan kami dengan sebuah perjanjian kekal, yakni menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Ampuni kami kalau hari ini kami sedang mematahkan perjanjian itu dan kami berlaku menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Hari ini kami mau datang berbalik kepada Tuhan sehingga pulihlah keluarga kami, pulihlah keturunan-keturunan kami. Sehingga kesusahan itu tidak menimpa kami, tidak menimpa keturunan-keturunan kami. Karena kami percaya anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kami percaya Tuhan memperhatikan hidup orang benar. Karena itu hamba berdoa jika ada di antara umat Tuhan yang hari ini membuka hati mereka dan mereka rindu dipulihkan, hamba berdoa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Sehingga kembali mereka memulihkan perjanjian mereka dengan Tuhan. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Perjanjian itu bersifat kekal. Jangan pernah merusak apa yang sudah dijanjikan karena perlakuan kita yang tidak mengikuti dan mentaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.